Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihah wa bifadlihi tanzilul barokah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Yoyo Amiruddin SPD MPDI yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin amin. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 4 orang. Yang pertama Muhammad Wildan Makasin, yang kedua Wafiqul Aziz, yang ketiga Ahmad Saiful, yang keempat Citra Cahyani Senia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membaca Ummul Quran. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja membahas mengenai manajemen inovasi pendidikan. Hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya, ide, praktek, objek, atau metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Program inovasi pendidikan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas yang tertinggal. Ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidik, dan sumber daya pendidikan, seperti sumber daya manusia dan sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Faktor pendorong. Yang pertama, kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, munculnya ketidakwajaran. Selanjutnya, inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses. Yang selanjutnya, perubahan pada struktur industri atau struktur pasar. Yang selanjutnya faktor demografis. Yang selanjutnya perubahan persepsi suasana dan makna. Yang selanjutnya pengetahuan baru. Konsep manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan planning. Perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan pada masa yang akan datang, dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian inovasi pendidikan adalah usaha untuk mengintegrasikan sumber-sumber manusiawi dan non-manusiawi yang diperlakukan dalam satu kesatuan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, penggerakan atau motivasi. Motivasi dalam dunia pendidikan yaitu pemberian motivasi dari kepala sekolah kepada guru-guru atau siswa agar melaksanakan program belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, penilaian evaluation. Penilaian adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai
tujuan efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan efektivitas dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, pengawasan atau controlling. Adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasi yang sedang berlangsung atau peraturan-peraturan yang sedang dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi. Kelemahan pelaksanaan dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, manajemen kesiswaan meliputi yang pertama, siswa harus dilakukan sebagai subjek. Kemudian, kondisi siswa sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Kemudian siswa hanya termotivasi belajar. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Manajemen personalia. Yang pertama, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, kultur dan suasana di sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Yang keempat, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya yaitu prosedur inovasi pendidikan. Hal ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap permulaan dan yang kedua tahap implementasi. Untuk tahap permulaan itu sendiri yaitu meliputi tentang pengetahuan, pembentukan sikap terhadap inovasi, serta langkah pengambilan keputusan. Untuk pengetahuan itu sendiri yaitu inovasi harus disadari keberadaannya oleh semua pihak, sehingga satu dengan yang lainnya terjadi kesinambungan dan kesamaan pemahaman sebagai dasar untuk saling memberikan dukungan positif terhadap program inovasi. Dan yang kedua yaitu pembentukan sikap untuk mengetahui bahwa inovasi bisa diterima atau tidak. Dan untuk langkah pengambilan sikap yaitu pengambilan keputusan dilakukan setelah dilakukan evaluasi. Kekurangan yang ada diperbaiki, kemudian diterbitkan keputusan inovasi. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan implementasi. Untuk tahap implementasi sendiri yaitu dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, misalnya guru ditugaskan membuat program inovasi pembelajaran berbasis ICT. Inovasi diterapkan pada salah satu mata pelajaran dulu, kemudian pada seluruh bagian mata pelajaran. Dan yang kedua yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, yakni merupakan langkah selanjutnya dari inovasi. Setelah semua anggota lembaga pendidikan mencapai komitmen untuk menerima inovasi. Dari pemaparan materi kami tentang manajemen inovasi pendidikan, di sini kami menyimpulkan bahwa yang pertama, manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengolahan sumber daya, ide, praktek, objek, metode baru di bidang pendidikan itu mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan.
Dan yang kedua yaitu program inovasi dirancang untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dalam peningkatan kualitas, praktikabilitas, serta hal lain yang dipandang tertinggal dengan peradaban. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personel sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dan pengawasan serta berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.